Merah. Assalamualaikum, selamat malam Bang Kapitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami juga menghadirkan ini melalui sambungan Zoom dari... Saya ingin jujur aja melihat masalah ini. KPK itu bukan milik kelompok orang yang ada di KPK. KPK itu milik negara. Negara itu punya produk undang-undang. Salah satunya Undang-Undang 2019 itu harus ada alih status karyawan menjadi ASN. Lalu teknisnya bagaimana? Teknisnya harus ada tes. Maka diadakanlah tes untuk 1.362 karyawan. Konsekuensi logis dari tes itu ya ditolak atau lulus dan tidak lulus. Maka lululah 1.287 orang. 75 orang yang tidak lulus. Tapi sebenarnya untuk seleksi ini tidak ada dalam undang-undang, Bang. Dalam undang-undang kan ada peralihan. Dan peralihan itu bagaimana cara meralihkan dari karyawan menjadi ASN, ada tata cara. Uang kita hidup, Adam aja diciptakan di surga, punya syarat untuk tinggal di surga. La takrabu sajarah, jangan kau makan ini pohon. Ya toh? Walaupun tinggal di surga, ini ada larangan, ada rule di situ. Jadi masalah kita apa? Tapi nama-nama yang keluar ini adalah nama-nama yang berprestasi. Bukan tidak ada kecurigaan di sana, bukan masalah prestasinya. Ini kenapa ngotot? Kalau emang 75 ini berprestasi, keluar aja. Biar aja orang yang merasa mampu mengurus KPK diurus oleh mereka. Bikin dong lembaga swadaya masyarakat atau apa untuk mengontrol pemerintah ini. Tetapi ini kan kayaknya ada kepentingan apa? Kayaknya ini KPK mau dihegemoni gitu loh. Justru masyarakat yang melihat jangan-jangan ada kepentingan di dalam itu. Terbelah melihatnya. Nah sekarang permasalahannya kemarin juga ada penggantian pimpinan baru, ribut juga. Ini kan karyawan, ini anak buah, kan ada hierarkinya harusnya. Lalu penegakan hukum dipakai cara-cara seperti LSM. Menurut Anda ada kepentingan apa di antara 75 orang ini? Saya juga bertanya ini kepentingan apa yang 75 ini? Kalau nggak lulus ya udah. Kenapa harus ngotot bertahan di KPK? Mas Giri harus ditanggapi nih, Mas Giri. Emang kalau 75 orang ini nggak ada KPK rontok? KPK masih ada hari ini. KPK sebagai lembaga pasti ada. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya. Kan belum ada komparatifnya, belum ada diuji. Kalau ini 75 diganti dengan lain, apakah penegakan hukum di KPK mandul? Baik, Mas Giri atau silakan. stagnasi? Kita lihatlah ke situ dengan jernih, ya. Karena orang Melayu bilang, ya, hidung tak mancung, pipi jangan disorong-sorong. Kalau orang udah nggak mau lagi pakai, ya udah keluar. Jangan paksakan diri. Mas Giri, silakan Mas Giri tanggapannya. Ini soal dignity loh, Mas Giri, soal harga diri loh, ya. Kalau kalian yang punya kemampuan, bikin organisasi lain sebagai untuk mengontrol. Baik, kita berikan kesempatan Mas Giri untuk menanggapi. Ya, silakan, Mas Giri. Mas Giri, itu kan jalan juga. Yang 1.287 orang itu kan juga bagian dari KPK. Yang satu kesatuan yang menangani problematik yang ada di bangsa ini. Saya mohon maaf, ya. tapi menurut saya pandangan Anda itu bias kelas. Lah, ini bias kan kelas begini. nggak harus sama. Pandangan saya melihat saja bias kelas itu begini, ya. artinya Secara menganggap verbal aja teman-teman saya ini karyawan. Ya, Enggak, saya lihat secara verbal ada aja. sense of belonging. Ya, bukan masalah sense of belonging, kita melihat soal kapabilitas. Kalau yang menguji, yang menilai itu mengatakan ini tidak mampu, ini penilaian subjektif atau tidak subjektif tergantung yang menilai. Metodologi itu saya setuju. Jadi kita sederhanakan logikanya. Maksud saya begini Pak Kapitra, ini sistem dan harus ada standar di dalam sistem. Nah standar itu yang harus diberlakukan kepada semua orang dan dijalankan secara transparan, punya integritas, ya kan tadi Ami Ali sudah menjelaskan harus berintegritas. Yang ditanya integritasnya bukan si Mas Giri sama 74 lagi nama yang lain, tetapi juga orang yang nanya. Ada satu pesan yang saya selalu suka, pesannya Isa Al-Masih atau Nabi Isa, ya Yesus Kristus. Dia bilang, ketika dia melihat satu perempuan lagi dihukum sama orang rame-rame, dia lerai, dia bela itu perempuan, dia bilang, jangan pernah menghukum orang kalau tangan Anda kotor. Sekarang yang mau ngetes orang ini seperti Giri, enggak sebentar. Ini orang dites. Hanya analogi. Ini orang dites. Ketika dites yang 1.287 hukum itu bukan lulus, cuma yang ada di pengadilan. kan ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ini konsekuensi logis dari tes. Ya kan?
Kalau bagaimana kalimat cara kita tadi nggak ngetes, tepat, teknik konsekuensi ngetesnya. logis. Nah persoalannya sekarang pertanyaannya nggak logis. Bagaimana jadi konsekuensi Bukan masalah logis? siapa yang mengatakan logis, kita mengatakan nggak logis. Mungkin yang nanya punya trik bagaimana menggali emosi Sebetulnya orang, saya mau bagaimana masuk orang ke masuk niat dalam awalnya Pak Kapitra. menangani Tadi konflik. yang Pak Kapitra bilang, udah kita jujur aja. Jujurnya begini. Jujur aja nyatakan bahwa ini lagi ada perang menyingkirkan 75 Kita, di dalam. Kita tidak jangan lihat. Kalau dalam bahasa hukum perang nih internal disturbances. Bang, ya. ini soal-soal dari negara loh Bang, Konflik soal-soal dari internal. BKN loh Bang ya. Jangan kita melihat dari kacamata kita yang subjektif. Kita kan tidak tahu yang uji ini mau ngambil apa, Subjektivitas substansi. itu sudah terjadi. Ya, ketika orang namanya dia diserang menguji. berkali-kali. Pengujian Orang itu namanya dilakukan Novel, diserang kepada berkali-kali. semua orang. Itu subjektivitas. Kepada semua karyawan. Tetap dipotret mukanya, Ya, dipotret subjektivitas namanya, itu diserang tergantung berkali-kali. orang yang Subjektivitas. ujinya. Ya, Dan apa yang ini bisa adalah dituju bab- dalam ujian itu. Ini dalam rangka bab terakhir untuk menutup proyek-proyek subjektiviti terhadap orang-orang itu tersebut. terlalu prejudice kita melihat hanya gara-gara 75 ini Prejudice kita harus itu bakal korbankan terjadi satu ketika institusi negara yang tidak punya dibangun oleh integritas negara. menjalankan mekanismenya. Ini negara loh yang membangun institusi ini, bukan orang-orang ini loh. Nah, Ya, negara negaranya juga dari siapa? negara. Yang mewakili negara siapa? Nah, wakil negara sekarang Gitu. jelas ada pemerintahan. Saya mau bilang begini, Ya, saya mau silakan. bilang dulu kita semuanya saya ada yang salah dalam menjelaskan, pemberantasan ya. korupsi Kita kita. belum pernah menguji. Jika 75 orang yang tidak lulus itu tidak ada di KPK, apakah KPK mati? Itu pertama. Kedua, itu beda. Ini peralihan status karyawan menjadi ASN. Ini menjadi pegawai negeri. Pimpinan itu per periodik, 5 tahun selesai. Ya, jadi ada tes khusus. Ya, itu aja yang kita bahas. Banyak sekali dimensi tesnya selain itu. Ya, ini ada trik, ada teknik mencoba menggali sikap batin seseorang, sikap hidup orang, cara berpikir seseorang, bagaimana dia menangani inner konflik, bagaimana dia mengelola emosi dan sebagainya. Itu Korelasinya trik. dalam tupoksi dia Itu di KPK? Ini masalah penegak hukum, jangan sampai penyidik KPK ini nangkap orang kena dendam, kena ketidaksukaan sama orang, bukan kena tugas negara. Itu yang diuji, diterbitkan bermacam cara untuk mengungkap kebatinan seseorang, bagaimana wawasan orang melihat ada kalau terjadinya konflik internal konflik, bagaimana dia menyisihkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsaan. Bang Aris, Ya, gunakan mic-nya, Bang. dan itu kita lihat. Kita coba lihat setuju Pak nih. Abdullah tadi ya, itu membangun radikalisme itu, menyerang pimpinan KPK, memojokkan ini, membanding-bandingkan, ini kan membenturkan antara pimpinan KPK dengan anak Itu buahnya. argumen, Pak Abdullah. Ini Silakan, nggak Mas boleh. Haris. Jadi Mas kita Haris. tunggu dulu, kita ingin lihat di mana substansinya. Enggak, radikalismenya Abdullah tadi Loh, yang mana? bagaimana Yang Anda mungkin maksud kan Bang Kapitra? Coba membangun penyerangan terhadap attack to Mike, personal, Mike, ya, Mike. attack to personal, bagaimana seolah-olah membangun kelompok oposisi di situ untuk melakukan perlawanan pada pimpinan. Ya, tapi Ini kan udahlah. tidak bagus dilihat masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, saya ingin lihat substansinya apa ini, ya. Permasalahan kita apa? Ada aturan main yang mengaturnya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Ini dijalankan. Lalu sampai kepada suatu final, belum satu final, baru pada status lulus dan tidak lulus. Ya. Lalu bagaimana status yang tidak lulus kan belum dirumuskan. Untuk sementara di status quo kan, katakanlah dinonaktifkan, tapi nanti tidak diberhentikan, belum ada pemberhentian. Kita membangun suatu panggung untuk mendiskreditkan bangsa Tapi ini. kalau Maka kita dinonjolkan, ini nggak jangan-jangan pernah dengan kata selesai. lain mereka disuruh mengundurkan diri Bang Kapitra. Kata siapa? Siapa yang mengundurkan diri? Kalau mundur aja. Kayak Febri dulu dia mundur. Bukan itu permasalahan. Kita lihat substansi yang kita permasalahannya hari ini Baik. apa. Jadi jangan terus menyerang, mendiskreditkan, sementara finalisasi belum ada. Mas Haris, silakan. Jadi gini, saya setuju Pak Kapitra. Papua. Kenapa pemerintah di Papua nggak pernah diusut tuh korupsinya? Enggak, makanya kan ini berangkat dari Korelasi pertanyaan. dari pertanyaan Saya dan bukan juga bukan pribadi. kasusnya. Itu kan teknik. Kan ada pertanyaan. Itu kan teknik Kan saya jelasin dulu, pertanyaan. karena tadi Ya. kan saya nggak potong Anda. Oke, silakan. Nah, jadi Kita dampak bicara sistem ya. Ya, itu Bukan sistem. bicara orang ya. Saya nggak bicara orang. Saya maksud setuju. saya begini, Pak begini. Kapitra. Sedikit Saya lagi. mendukung dulu. Sedikit lagi, Nggak, sedikit lagi. Saya setuju kalau Anda bicara sistem, artinya apa? KPK itu tidak tergantung dan orang, yang 75 orang ini. Kalau sistemnya sudah terbangun, siapapun masuk di dalamnya, ya, menjalankan sistem akan sama outputnya, akan Iya. sama hasilnya. Iya. Tapi butuh waktu di sana. Nggak, itu Bang. kan masih. Jadi nggak, kalau menurut saya- sistemnya sudah ada, menurut saya, siapapun Pak masuk Kapitra, pasti bisa. Itu rumus Kita kan belum pernah kontinuitas. membuktikan. kontinuitas, Ini- keberlanjutan. Ini ada 1287 loh.
karyawan yang lain yang lulus, ini kita belum pernah membuktikan apakah kalau yang 75 ini tidak ada, lalu KPK itu lumpuh sama sekali. Enggak, saya apalagi katanya kita sudah membangun sistem. Saya nggak bicara itu. Ini kan sama waktu kita berdebat kenapa PSSI kalah cari 11 orang jadi susah benar dari 260 jadi saya ingin tahu kita ini mau bawa kemana ini diskusi. Kenapa? Karena kita selalu melihat orang ini seolah-olah orang ini dewa di KPK. Seolah orang ini malaikat yang untouchable. Seolah yang tidak bisa digantikan posisinya. Kalau sudah sistemnya terbangun, kalau sistemnya terbangun siapapun pasti bisa melaksanakannya, tidak perlu waktu lama. Nah itu pertama. Kedua, Pak Kapitra jelaskan sama saya dalam diskusi kita 40 menit terakhir di mana yang kita belain manusia. Nah, gak ada. Banyak sekali tadi ya. Kita kalau ulang lagi bahwa KPK ini yang 75 ini baru bentuk dari suatu belas dendam. Adi gusur dan sebagainya. Penjelasannya tadi. Dan itu sangat subjektif sehingga kita justru menyerang personal. Kita kan melihat ini kan cerita sederhana. Ada yang tes, ada yang lulus dan tidak lulus. Ini alamiah. Bang Kapitra ditahan, ini ada pertanyaan masuk. Ada pertanyaan yang coba tanya yang tes. Coba lihat nilai yang dites. Ya, apakah hanya sekitar seperti itu aja LGBT ini itu? Pasti banyak semen masih yang dites. Saya punya bahannya itu. Ya, ada ukurannya, ada lajurnya. Ya, tetapi kan ini yang menarik, yang seksi yang kita harus bicarakan. Dan itu tentu tergantung yang tes itu. Tapi apa tujuannya? Bias itu ada, Bang Kapitra. Iya, tapi ada tujuan, pasti ada tujuan psikologi yang dia tuju. Ya, itulah jadi titik nilai. Nah titik nilai itu berbeda dari tahun ke tahun, dari orang ke orang yang mengujinya. Bang Abalin tanggapannya, itu masalahnya Bang Abalin sebenarnya. indikator. Saya